Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raka Datampi dari SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara kelas 12 DKV 1. Saya di sini akan menjadi host di acara podcast Suara Pelajar. Dan juga saya di sini tidak sendiri, saya di sini ditemani oleh ibu guru saya dari SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. Silakan Bu, perkenalkan nama Ibu. Perkenalkan, nama saya Rita Puspitasari. Di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara ini saya mengampu bahasa Jawa. Oh ya, perkenalkan nama saya Ibu Nurutri Romadhoni. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wening Asriningsih, biasa dipanggil Bu Wening. Saya mengampu di kelas kejuruan ya Mas, di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara ini. Kalau untuk mata pelajarannya kalau di kejuruan ada banyak ya. Ibu mengampu di kejuruan bisnis digital pemasaran dan OTK. Bagaimana kabarnya Bu pagi hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya. Masuk ke pertanyaan nih Bu. Apa sih membuat ibu guru semua yang di sini tertarik menjadi guru di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara ini? Bisa dijelasin Bu? Bu Wening dulu coba. Yang membuat tertarik masuk dan mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara ini, Ibu disclaimer dulu ya bahwa semenjak lulus kuliah waktu itu Ibu belum pernah mengajar sama sekali. Jadi ini adalah first experience bagi Ibu untuk mengajar di bangku pendidikan formal. Berbekal dari beberapa pengalaman yang sebelumnya sudah Ibu dapatkan di mungkin hampir 10 tahun terakhir ya. Ibu kan pernah bekerja di beberapa bidang. Nah, tentunya Ibu berharap dari apa yang sudah Ibu pernah alami di tahun-tahun sebelumnya itu juga Ibu bisa memberikan pengalaman Ibu, kemudian knowledge yang Ibu miliki ke dalam pembelajaran yang nanti Ibu akan terapkan di sekolah. Seperti itu sih. Coba Bu Rita jelasin. Karena untuk saya, kenapa saya tertarik di SMK Muh 2 Klaten Utara ini karena kebetulan kan saya bahasa Jawa ya Mas, jadi memang mengajarnya itu di SMP atau di SMK, dan kebetulan kemarin itu saya mencoba di sekolah negeri, jadi tidak sesuai dengan fisik saya seperti itu, sehingga saya pengen di sekolah kejuruan, dan kebetulan saya alumni dari SMK Muh 2 Klaten Utara, sehingga saya pengen mengajar di SMK Muh 2 Klaten Utara ini. Mungkin itu sih Mas. Coba Bu Nurul jelasin. Kalau untuk saya sendiri ya, kan sebelumnya saya pernah mengajar di SMK tapi di kesehatan. Jadi kan kalau di sini kan basicnya keagamaan. Jadi karena apa saya tertarik di sini? Karena saya ingin mendalami untuk keagamaannya. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. Saya tidak gimana ya. Sebelumnya emang saya kan di umum, jadi untuk mengajar ya hanya mengajar biasa. Tapi kalau di sini kan lebih mendalami ke agamanya seperti itu. Selain kan kalau di sana kan selain kita hanya kan cuma bekerja aja. Kalau di sini kan kita bisa bekerja, selain bekerja kita bisa mendekatkan diri sama Allah. Kenapa demikian? Karena kan kalau di sini kan kalau kita memulai pelajaran kan tadarus dulu. Kalau di umum-umum kan nggak ada. Kalau di sini kelebihannya itu kan ada, kita pertama itu doa bersama, yang kedua kita bisa tadarus bersama. Kita sholat duha bersama kan. Kalau di umum kan nggak ada. Jadi itu sih yang mendorong atau membuat saya tertarik di sini itu. Soalnya ini kan juga kan SMK ini kan apa namanya SMK Islam gitu ya. Jadi kayak lebih condong ke agamanya gitu. Iya, itu yang jadi nilai plus di sini. Plusnya soal agama. Terus kita bisa sholat berjamaah bersama. Masuk ke pertanyaan yang kedua, strategi apa yang Bu Guru lakukan agar siswa dan siswi paham atas pembelajaran yang Ibu berikan? Bisa dijelaskan Bu Nurul dulu. Saya. Kalau untuk strategi pembelajarannya biar siswa itu lebih memahami itu, pembelajarannya yang pertama kita membuat suasana kelasnya santai dulu. Jadi nggak usah terlalu sepaneng ya, santai dulu. Terus kita nggak usah kebanyakan materi. Jadi kita ambilnya poin to poin materi yang mau dipelajari, kita sampaikan dulu. Setelah itu kita membuat pertanyaan. Jadi pertanyaan itu bukan sekitar materi ya. Pertanyaannya itu yang berkaitan, misal kita tanya
materi sama keseharian mereka itu Oh, iya. berkaitan tidak. Setelah itu kita kan itu nanti kita berdiskusi atau gimana, atau kita nggak usah selalu di kelas, kita bisa keluar kelas biar kita nggak bosan. Bosan. Yang pertama itu jangan membuat kelas itu monoton. Kita nggak usah menerangkan strategi ceramah. Kalau Oh, kita iya. ceramah kan pasti Bosan, siswanya ada yang ngantuk, ada yang celometan, ya gitu kan, Iya. ada yang nggak mesti, merhatiin. iya nggak merhatiin. Jadi kita lebih ke prakteknya. Jadi kita menyampaikan materi itu nggak usah panjang-panjang, kita kasihkan ke intinya saja, biar mereka tahu. Terus kita memberikan dengan contohnya, jadi gitu sih. Kalau saya sendiri seperti itu. Kalau enggak, kita bisa pembelajarannya di luar kelas, nggak harus di kelas. Jadi lebih banyak ke prakteknya. Iya. Jadi kita harus memberikan semisal materi, kita berikan contohnya seperti apa. Iya. Seperti itu sih. Kalau saya sendiri. Kan setiap guru Iya, beda-beda. setiap guru beda-beda. Iya. Kalau saya itu materi itu paling cuma sebentar. Enggak, kan semisal 2 jam pelajaran. Materi Iya. itu maksimal itu siswa itu 20 menit atau 15 sampai 20 menit. Enggak Iya. usah lama-lama. Seperti itu sih kalau saya sendiri. Coba Bu Rita jelasin tuh. Untuk saya strategi yang saya gunakan karena saya mengajarnya bahasa Jawa ya Mas. Iya. Jadi anak sekarang itu ternyata tidak suka ya bahasa Jawa. Iya, Jadi contoh saya. Saya soalnya bukan orang sini, jadi kayak bahasa Jawa Oh, kurang. Jadi gitu. saya soalnya bukan saya apa namanya dari Jawa Barat pindahan sekolah jadi ke Oh. sini gitu. Jadi kayak orang ngomong bahasa Jawa ya cuman sedikit-sedikit paham, cuman kalau disuruh ngomong bahasa Jawa nggak bisa. Ya, makanya Mas, dari itu saya juga nggak terlalu menekankan mereka dengan materi-materi yang maksudnya yang berat dulu gitu. Iya. Seperti yang dasar-dasar dulu aja, seperti mereka itu saya tanya apa namanya bahasa Jawa 1 itu aja mereka banyak yang tidak mengerti begitu kan. Jadi saya pengen membuat Jadi pembelajarannya orang- itu menarik seperti itu. Jadi kayak orang asli sini tuh kadang juga nggak ngerti itu bahasanya. Iya gitu, Mas, masih jadi susah. nggak tahu. Bahkan yang bahasa dasar nomor 1 itu bahasa Kromone apa tuh kayak gitu mereka nggak tahu. Jadi saya memang membuat pembelajaran yang menarik, mungkin bisa pakai kalau materi udah akhir selesai ya, mungkin bisa memakai kuis. Jadi biar mereka itu lebih menarik seperti itu. Coba Bu Uni jelasin Bu. Ya, sebenarnya mungkin hampir sama ya dengan yang disampaikan sama Bu Doro sama Bu Rita tadi. Jadi Iya. kalau di era kurikulum merdeka saat ini kan kita sudah dituntut sebagai pendidik itu harus mengajarkan atau sebagai fasilitator saja. Iya. Jadi pembelajaran tidak lagi teacher centered learning, tapi Iya. pembelajaran itu kan sudah harus pakemnya ke student centered learning atau pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Strateginya bagaimana Bu? Model pembelajarannya bagaimana? Metodenya bagaimana? Tuh banyak sekali yang Iya. bisa diterapkan. Ada problem based learning, ada cooperative learning, ada discovery learning, dan banyak sekali macamnya. Namun pada intinya sih yang perlu diterapkan di kelas itu adalah yang student centered learning. Jadi tidak lagi pembelajaran itu berpusat kepada guru, tetapi berpihak kepada peserta didik. Dan kan siswa-siswa sekarang sudah dituntut ya, kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0. Iya, iya. Jadi kita harus menguasai atau kalian harus menguasai yang namanya kursi kemampuan 4C gitu. Itu harus kita adaptasikan di kelas. Terlebih kan ibu juga mengampu beberapa mata pelajaran yang mungkin kaitannya dengan digital. Iya. Jadi tentunya kalau di kelas juga tidak lagi menggunakan metode-metode konvensional, artinya hanya ceramah saja. Banyak sekali aplikasi-aplikasi di dunia digital sekarang ini yang bisa kita aplikasikan di kelas. Ibu Iya. sebut saja bisa pakai Quizzes, bisa pakai Canva, bisa pakai Educa Play, bisa pakai Iya. banyak sekali Kahoot dan lain sebagainya yang itu bisa kita aplikasikan di kelas. Supaya apa? Supaya peserta didik juga tidak bosan, tidak Bosan, jenuh. Kadang juga saya mengadaptasi media sosial dalam pembelajaran saya. Jadi media sosial sebagai salah satu platform yang sekarang ini digemari oleh peserta didik, tentunya di usia kalian, itu juga bisa diadaptasikan di kelas. Pokoknya intinya student centered learning dan yang berbau-bau teknologi yang harus kita adaptasikan saat ini di generasi-generasi sekarang. Masuk ke pertanyaan yang ketiga, apa sih pengalaman yang Ibu rasakan selama mengajar di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara ini? Bisa dijelasin Bu Rita dulu coba. Untuk saya pengalaman yang gimana ya Mas, menyenangkan sih karena kebetulan kan saya juga baru pertama mengajar, jadi menghadapi siswa-siswa itu
juga masih perlu belajar gitu. Jadi dari mereka saya juga banyak sekali belajar kesabaran, harus Iya. belajar apa ya? Iya. Intinya itulah pokoknya baru pertama ngajar, jadi banyak sekali tentunya yang dapat saya dapatkan, ilmu yang dapat saya didapatkan di sekolah ini dari anak-anak seperti itu. Mungkin gitu sih. Siswa-siswanya nggak pada nakal kan tapi? Alhamdulillah kalau di SMK MUH 2 ini nggak nakal kok, baik-baik anaknya. Cuman agak bandel dikit. Sebenarnya nggak ada ya mas peserta didik, ini mau masuk ya. Nggak Iya. ada peserta Silakan. didik yang nakal tuh nggak ada. Oh, nggak ada. Peserta didik yang bodoh itu tidak ada. Adanya adalah Iya. peserta didik yang unik. Unik. Iya, setiap peserta didik itu unik. Iya. Jadi semua orang itu diberikan gaya belajar masing-masing. Ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang auditori, ada yang visual. Sebagai guru, Iya. sebagai fasilitator yang tentunya harus mengakomodir kebutuhan peserta didik. Oh. Coba Bu Nurul jelasin. Kalau di sini sih menyenangkan sih, ya Menyenangkan. menyenangkan karena lingkungan sekolahnya tahu sendiri kan asri sekali, adem sekali kan. Adem Ya, banget. tapi kalau yang di kelas 10 itu agak panas ya Mas, Iya, karena banyak ya tahu jinjing sendiri kali itu kan ya, itu nggak ada tumbuh-tumbuhannya ya Mas. tumbuh-tumbuhannya mati. Iya, makanya itu di situ Nanti sama panas. kepala sekolah nanti diomongin sama saya. Iya. Oh ya aman ya Mas. Aman. Iya, kalau untuk lingkungan sekolahnya udah enak. Iya. Terus anak-anaknya itu bandelnya itu sih Mas, masih di batas normal. Normal. Iya, masih Belum bisa. batas dan masih normal. Itu sih Mas. Coba Bu Bening bisa dijelasin? Sama sih Iya. sebenarnya. Karena kan kita masuk bareng Bareng. ya, bertiga. Oh, bertiga jadi ini Iya, bareng. ini Mas. bareng Ada- masuknya. pelajaran baru. Baru. Kita baru masuk, terus baru jalan running 1 bulan ya mungkin ya Mbak. Iya. Iya. Bu, running 1 bulan, terus pengalaman yang didapat ya tentunya kita belajar disiplin waktu. Yang Oh, iya. pertama. Iya. Terus banyak sekali yang kita pelajari, pengalaman tidak hanya datang dari rekan kerja, artinya dari Bapak Ibu guru sebagai rekan kerja kami, Iya. kemudian Ibu Kepala Sekolah dan juga jajarannya, tapi pengalaman juga datang dari kalian sebagai peserta didik kami, bahwa Iya. bagaimana kami harus menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi kalian, yang bisa kalian ikuti dengan baik. Itu juga salah satu pengalaman-pengalaman yang tentunya unik yang kami dapatkan, karena dalam satu kelas itu gaya belajar satu dan lainnya Berbeda semua. sangat berbeda. Jadi ya bagaimana kami harus menyesuaikan model-model pembelajaran kami, strategi-strategi pembelajaran kami sesuai dengan kebutuhan kalian, itu yang jadi pengalaman menarik bagi kami sih. Masuk ke pertanyaan keempat, harapan untuk siswa-siswa SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara ini apa ya Bu? Bisa dijelasin? Coba Bu Nurul dulu. Harapannya ya semoga kedepannya lebih sukses ya Mas. Oh ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Ya semoga bisa maju lah, sekolah ini lebih maju dan semoga lebih berkembang lagi seperti itu. Bu Bening bisa dijelasin? Harapan untuk peserta didik ya? Iya, siswa-siswi. tentunya, Oh, ya, peserta untuk didik. peserta didik tentunya harapan ibu mudah-mudahan nanti menjadi pribadi yang sukses, Iya. tidak hanya dari segi keilmuannya saja, tapi Iya. dari segi agamanya, Agamanya. juga luar biasa. Iya. Dan Soalnya kan amalnya, saat ini kan juga kan anak-anak kita juga dia paham agama, cuman masih ada yang berpacaran gitu. oh ya, Cuma itu zaman juga sekarang gitu. tidak boleh ya. Itu nggak boleh, Nggak itu dosa boleh, ya. Iya, berdosa. Amin siap. Iya. Oke siap. Bilangnya Itu gitu juga lagi. dilarang mendekati. Nah, dosa ya Bu ya. Nggak boleh ya. Ganding-gandingan itu nggak boleh Bu. Nggak boleh. Ganding-gandingan. Di sekolah kita kan juga sudah diatur ya, perempuan, yang Iya. laki-laki sendiri, yang ikhwan sendiri, yang akhwat sendiri juga sudah diatur. Ikhwan, yang akhwat dan lain Iya. sebagainya. Ya peraturan-peraturan seperti itu kan intinya untuk menegakkan supaya kalian berada di koridor yang baik. Iya. Ya harapan kami sebagai sebagai pendidik tentunya kalau melihat peserta didik kita jauh lebih sukses daripada kita sebagai Senang, pendidik, luar biasa berkali-kali. Bahagia dan Iya. bangganya luar biasa. Iya. Coba Bu Rita jelasin. Sebenarnya sama sih sama Bu Wening sama Bu Nurul. Saya Iya. berharap juga menjadi anak-anak yang sukses, kemudian tentunya berkarakter sih Mas. Itu yang paling utama karena gimana ya Mas, kalau Iya. sukses terus nggak punya karakter, nggak punya unggah-ungguh, nggak punya sopan santun kan sama aja Ya, ya. nanti Jadi gedenya pas kerja itu susah pasti. iya, Kalau- makanya itu yang penting karakternya bagus, kemudian semoga menjadi anak yang sukses seperti itu. Masuk ke pertanyaan terakhir, apa sih harapan Ibu untuk SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara ini? Bisa dijelasin Bu? Coba dari Bu Rita dulu. Harapan saya menjadi sekolah yang lebih berkembang lagi, lebih maju lagi dalam hal apapun itu.
dan bisa mencetak generasi-generasi yang penerus bangsa yang tentunya berpendidikan, kemudian berilmu, ya berakhlak, ya berkarakter yang bagus, seperti itu sih Mas. Sukses dan berkembang. Oh iya. Coba Bu Nurul jelasin. Tadi udah ya Mas, tadi salah saya. Iya sih, kebalik sih tadi. Kebalik ya. Kalau mau ulang nggak apa-apa. Ya semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi ya Mas. Iya. Lebih maju lagi untuk ya itu aja kan tadi udah ya Mas. Iya tadi sih udah sih. Iya, Makanya tadi kebalik-balik makanya salah ya. Oh iya, nggak Ya. apa-apa. Salahmu aja namanya manusia. Ya. Iya, maksudnya Bu semoga ini jelasin. Harapan untuk sekolah ya mudah-mudahan apa yang menjadi visi dan misi sekolah bisa tercapai. Yang pertama itu, yang kedua harapan ibu mudah-mudahan SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara bisa menjadi terdepan. Iya. Kemudian Maju. dia lebih maju di semua aspek, bisa berinovasi dan terus berkembang sehingga mampu mencetak bibit-bibit unggul di kelasnya. Amin lah ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja podcast yang saya dan Ibu Guru SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara ini sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.